Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Yunita. Kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran pertama. Nah, untuk menambah semangat kalian, anak-anak mari kita menyanyikan lagu Salam 6S. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1. Senyum itu perlu. 2, 2. Salam pada mitra. 3, 3. Sapa jangan lupa. 1, 2, 3. Semangat sukses surga. Nah, kalian simak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Kelas 5 semester 1 tema 5 ekosistem subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video peserta didik dapat menemukan pokok pikiran tiap paragraf dari teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat membuat kalimatannya berdasarkan konsep-konsep dari isi teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu membuat cerita non-fiksi berdasarkan konsep-konsep jenis makanan hewan pada teks non-fiksi dengan bahasa sendiri dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis jenis makanan hewan dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat memisahkan berbagai hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat tabel tentang penggolongan jenis makanan hewan dengan baik. Materi yang pertama yaitu tentang ekosistem. Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Yang termasuk makhluk hidup atau komponen biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang termasuk komponen abiotik yaitu sinar matahari, angin, air, dan tanah. Ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Itu adalah makhluk hidup tunggal. Seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat tinggal makhluk hidup tersebut disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan sebagainya. Berdasarkan terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekosistem alami, yaitu yang terbentuk secara alamiah. Misalkan saja yaitu ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem laut. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena sudah ada campur tangan dari manusia. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kebun, dan ekosistem kolam. Kita akan mempelajari pokok pikiran dan informasi penting pada teks. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah berisi tulisan tidak nyata, dan yang kedua adalah teks non-fiksi adalah berisi tulisan nyata atau fakta. Pokok pikiran adalah kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi penting di luar pokok pikiran. Untuk mempermudah memahami bacaan yang panjang, kita bisa membuat ringkasan. Ringkasan yang terdiri dari pikiran utama dan informasi penting. Lebih jelasnya, mari perhatikan contoh bacaan buku siswa tema 5 halaman 3 yang berjudul ekosistem.
Dari bacaan tersebut, kita bisa menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Paragraf pertama, pokok pikirannya yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Silakan untuk paragraf berikutnya anak-anak mengerjakan pada LKPD yang pertama. Pada video kali ini kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan yang berasal dari tumbuhan yaitu rumput dan daun-daunan, buah-buahan, serta biji-bijian. Nah, contoh hewan herbivora, ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan kuda. Hewan tersebut memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Contoh hewan karnivora yaitu ada buaya, singa, ikan hiu, dan burung elang. Jadi ini adalah contoh hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Selanjutnya adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau pemakan segala. Contoh hewan omnivora yaitu ada ayam, kemudian bebek, beruang, dan tikus. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan bukan? Nah, walaupun kalian belajar dari rumah, jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa beribadah. Kalau keluar rumah, kalian harus tetap menjaga jarak dan memakai masker. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.